Bang Andino ya, apa kabar? Siap menyimak dengan takzim. Jadi katanya Mas Adi tadi bakar jembatannya lihat ke depan, katanya gitu. Gimana pengalaman? Apa kan lagi-lagi di mana Bang Andi? Ini lagi di rumah tentu saja. Uh, Nah, tapi saya nggak tahu kenapa saya diundang. Apakah ini bisa memberikan kontribusi yang baik atau sebaliknya mengacaukan acara yang sudah bagus ini? Ini guru kita, Pak Andito. iya, tapi kata Pak Adi tadi itu kan kalau berantakan itu belajar dari kesalahan itu tadi. Kalaupun katakan Bang Adi yang salah ya kita belajar dari kesalahan itu. Tapi ngomong-ngomong kan ada benih.com ini, benihbaik.com ini opo ini Bang Andi? Iya, saya belajar banyak hari ini dari Pak Ronald, juga Pak Adit ya. Bagaimana kita melihat persoalan, ditambah lagi persoalan baru yaitu pandemi COVID ini. Jadi, eh, kalau cerita mengenai Benih Baik, sebenarnya berangkat dari pertemuan saya dengan Presiden Joko Widodo ya. Oke. Jadi Pak Jokowi satu hari saya mau minta wawancara lah, terus ngobrol, tapi dari waktu yang tadinya saya minta 30 menit, tapi waktu mau pisah, saya nyeletuk, oh iya Pak Jokowi, saya minta maaf nih, saya ini kan punya minat yang cukup tinggi untuk pengembangan UMKM, saya bilang gitu, bersama teman saya Arto Subiantoro, anaknya Chris Biantoro, kami punya gerakan gambaran brand ya, bikin brand aktivis di 27 kota, untuk tujuannya adalah mengangkat brand-brand lokal di kota-kota kecil, yang selama ini jadi champion di kota mereka, tapi kok nggak bisa naik ke skala nasional, apalagi internasional. Jadi kami punya misi nih ceritanya, bagaimana kalau brand-brand lokal, kalau kita datang ke satu tempat, ada ayam goreng yang menjadi jagoan di kotanya, ada juga oleh-oleh yang menjadi jagoan bertahun-tahun, tapi jagoan daerah aja, tidak bisa, atau ada yang tidak mau, tapi ada juga yang tidak bisa untuk scale up menjadi skala nasional. Nah, pada saat ketemu Pak Jokowi, karena beberapa waktu sebelumnya saya ngundang Pak Jokowi untuk membuka Idea Fest yang saya bikin di Jakarta Convention Center. Nah, berikutnya saya datang lagi, Pak Jokowi minta wawancara, ngobrol, di ujungnya saya bilang, Pak Jokowi, saya ini sebenarnya kalau ngelihat rumah-rumah kreatif yang dibina oleh BUMN itu sedih, saya bilang gitu. Oh, kenapa sedih? Nggak jalan itu sebenarnya. Jadi saya kan beberapa kali sidak ceritanya. Saya pengen tahu apa yang dilakukan oleh BUMN melalui rumah-rumah kreatif. Ternyata 80% itu hanya etalase, tempat orang menaruh barang-barang di industri kreatif mereka, tapi itu nggak ada rohnya, ya, nggak ada pelatihan yang tanda kutip benar, nggak ada pengembangan ide. Tadi Pak Adi kan bilang ide-ide itu penting. Walaupun perlu ditambah sedikit dengan eksekusi juga lebih penting. Banyak ide-ide bagus yang kemudian mati di tengah jalan karena nggak dieksekusi. Nah, waktu saya ngomong gitu, Pak Jokowi langsung, ini saya senang sekali ini topik. Langsung dibahas 1 jam. Jadi 30 menit jatah saya ditambah 1 jam ngomongin UMKM. Nah, Pak Jokowi ini waktu itu ya, dia merasa galau karena anak-anak muda terutama ini lebih sibuk mikirin bagaimana mengembangkan platform-platform marketplace online ya. Kemudian melupakan bahwa ada UMKM konvensional yang sebenarnya membutuhkan sentuhan anak-anak muda, ya anak-anak muda kreatif dengan pemikiran dia dan tentu saja dengan kemampuan teknologi digital yang mereka kuasai. Nah, ini nggak ketemu ini. Akhirnya waktu itu ya, Pak Jokowi bilang, marketplace online ini barang-barang produk luar, ya import itu terlalu banyak. Prosentasenya berbanding dengan produk-produk UMKM yang seharusnya bisa ditingkatkan untuk masuk dan jualan online. Kira-kira begitu waktu itu. Nah, apa yang dilakukan? Saya cerita, salah satu faktor tadi udah dijelaskan oleh Pak Ronald dengan bagus, oleh Pak Aditya juga dengan bagus, yaitu faktor permodalan. Jadi dari pengalaman saya datang ke kota-kota kecil, banyak produk yang bagus, tapi pertama
mereka nggak punya modal untuk pengembangan produk mereka. Kemudian kita tahu kualitas ya, karena tidak bisa punya modal, pengerjaannya salah-salah tanda kutip, kemudian mereka tidak bisa memenuhi standar yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Kemudian yang kedua lagi adalah mereka nggak ngerti bagaimana packagingnya gitu lah, karena satu nggak punya ide, dua nggak punya modal. Ketiga cara nge-branding, mereka pikir dengan beli logo-logo terus diotak-atik dikit ditempel ke produk mereka itu sudah branding kata mereka. Padahal itu cuma logo yang kemudian begitu ditanya apa arti logo, nggak tahu, aku nemu bagus, aku otak-atik dikit, aku tempel. Jadi nggak ada rohnya itu produk. Kemudian tentu saja marketing. Mereka lemah dalam akses untuk membuka pasar baru. Mereka hanya pasar konvensional, tradisional di sekitar kota mereka, atau bahkan hanya sekitar toko atau warung mereka. Selebihnya mereka nggak punya kemampuan untuk scale up dalam berbagai perspektif. Nah, ngobrol dengan Pak Jokowi gitu membuat saya bilang, iya, ini salah satu adalah urusan permodalan selain kepedulian anak-anak muda. Nah, bersama Arto dan teman-teman waktu itu, jadi jauh-jauh hari sebelum COVID, saya, William Tanuwijaya, Tokopedia, ya kita bertiga ngobrol, kumpul bagaimana kita membuat teman-teman UMKM. Kalau saya menyebut UMKM ini lebih kepada mikro dan ultra mikro. Jadi bukan yang kecil menengah. Saya pikir itu sudah gede banget omsetnya ya. Tapi ini yang mikro dan ultra mikro ini yang menurut saya kedodoran gitu ya. Nah, di sini baru kami merencanakan waktu itu bagaimana mendorong UMKM yang mikro dan ultra tadi agar bisa masuk ke pasar online. Tapi dengan pandemi COVID-19 ini, kemarin ketemu William Tokopedia, dia bilang semua UMKM terpaksa sekarang go online. Karena pasar bergerak ke arah sana, berubah ini pasarnya. Ya, orang-orang di rumah sekarang semua menggunakan teknologi untuk belanja. Jadi belanja online ini meledak luar biasa, kemudian membawa pengaruh yang besar terhadap kebiasaan. Nah, mau tidak mau mereka yang mencoba mencari pasar harus bergerak ke arah online. Dan ini tren yang saya lihat terasa sekali. Tapi bagi sebagian teman-teman, kalau kita lihat ini kan memang pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi tajamnya luar biasa ya. Kalau Sri Mulyani bilang, ini pilihannya cuma berat dan berat banget. Beratnya itu bisa terkoreksi sampai 2,3%, sekarang 2,79%. Kemudian berat bangetnya itu menurut Sri Mulyani waktu itu minus 0,4%. Tapi kalau kita lihat prediksi sekarang dengan COVID yang makin nggak jelas karena masyarakat terutama di pasar yang nggak disiplin, maka ini bisa terkoreksi bisa sampai minus 2-3%. Nah, kita tahu apa akibatnya bagi dunia usaha, PHK di mana-mana, pengangguran meningkat, orang miskin bertambah sampai 35 juta saat ini. Dan banyak yang mulai frustrasi, saya lihat teman-teman di UMKM ini. Mereka nggak melihat jalan keluar. Tapi di lain sisi, saya kok melihat, tadi Pak Aditya bilang, ini justru bisa membuat kita melenting. Nah, akhirnya tergantung pada individu-individu sejauh mana dia bisa melihat peluang dengan adanya kebiasaan baru, yaitu semua orang belanja online ya. Kalau hal yang membanggakan misalnya, saya hari Minggu ini kalau mau nonton di Kikendi boleh juga, bagaimana misalnya guide yang sekarang kehilangan mata pencarian karena nggak ada wisatawan yang mau keluar jalan-jalan di sekitar Jakarta, dia bikin virtual wisata, jadi wisata virtual bayar 50.000, kamu boleh pilih ke Eropa, Mekah, ke Amerika, kemana aja. Ditemenin ngobrol sambil dijelasin ini begini, jadi kita nonton di tempat tidur aja bisa. Kemudian virtual fitness ya, kemudian ada juga virtual photographer dan macam-macam. Nah, kemudian tadi Pak Aditya dan Pak Ronald juga bilang bagaimana kemudian UMKM melihat akibat dari pandemi COVID-19 ini sebagai opportunities. Saya lihat orang-orang yang tadinya nggak jualan, sekarang jualan ya. Makanan itu, wah rame banget yang nawarin ke saya. Kami beli, kami coba, dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya gila, menarik sekali ini ya situasinya. Nah, kemudian yang membuat kita bangga lagi, kopi misalnya. Ada sebagian kedai kopi yang memang tutup karena dia berada di mall, ya. Dia nggak bisa
beroperasi karena Ya. dapurnya ada di mall, jadi mall tutup dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang stand alone misalnya, yang mereka punya gerai-gerai sendiri, itu malah berkibar-kibar. Mereka delivery kemana-mana dan tumbuh. Bahkan kalau kita lihat Kopi Kenangan, dapat investasi itu 109 juta US dollar di tengah Oh, pandemi. banyak juga itu. Prosesnya udah panjang ya. Nah, itu sekitar 1,64 triliun dia dapat investasi. Artinya kepercayaan masyarakat luar, terutama investor, bahwa ini akan jalan yang model kecil-kecil tapi delivery-nya online. Bahkan dia mau masuk ke pasar Vietnam, Filipina, Malaysia, dan lain-lain. Nah, artinya kalau kita melihat dari perspektif Pak Ronald tadi, Pak Aditya tadi, saya setuju banget. Tergantung kita akhirnya melihat pandemi COVID-19 ini bencana atau justru sebaliknya opportunity yang tadinya kita tidak lihat, sekarang kita bisa melihat peluang itu. Iya. Tapi mudah-mudahan acara ini nggak rusak gara-gara saya nih. Enggak. Tapi kalau ada coklat ini saya serahin ke Bang Andi nih ya. CEO-nya ada di sini ini. Ini Ewon coklat. Ewon coklat. Nanti dikirim benerannya ke sono. Ya, oke. Bang Andi, jadi kalau tadi lihat perjalanan tadi itu Presiden waktu itu galau. Tapi saya rasa sekarang makin galau ini kayaknya ya. Kalau ketemu Bang Andi lagi makin galau. Karena UKM-nya yang sekarang lagi sulit makin banyak kan gitu. Nah, tambah lagi gara-gara Bang Andi kemudian bikin benihbaik.com, pasti menimbulkan masalah baru lagi. Karena ternyata benar juga yang punya masalah keuangan banyak ternyata. Yang punya masalah branding banyak juga. Tapi kalau ngomong soal branding ini benar-benar bendebrit tuh kan bakar jembatannya. Udah lupa sama yang lalu ini, aku dulu bantuin ini Kiki Andy. Oke, gimana itu kalau kalian ke depan? Iya, logo Kiki Andy itu ya saya harus berterima kasih. Logo yang sekarang itu buatan Om Handito, Pak D ini, Pak D yang bikin. Ya, sampai Daniel Surya timnya. Ya, dari logo lama kemudian kita rebranding pada logo yang baru. Jadi kalau tadi kita lihat ya, Pak D Handito bilang bahwa kita harus membakar jembatan. Tadi juga saya dengerin Pak Ronald, kebetulan saya bisa masuk lebih awal tadi ya. Pak Aditya bilang, saya selalu melihat bahwa perubahan itu selalu menakutkan bagi umat manusia. Kita selalu takut menghadapi perubahan. Dan ketakutan itu, kalau kita besar, kita udah yakin dengan apa yang kita lakukan dan kita menganggap benar, misalnya apa yang terjadi sebelum COVID-19, kita dengan plan bisnis kita, perencanaan kita, ya, terus proses menjalankan bisnis kita udah comfort di situ, kita udah yakin bahwa ini adalah cara yang benar, karena faktanya kita bisa mendapatkan omset yang besar dan margin keuntungannya juga gede. Nah, tetapi hati-hati, karena kalau kita lihat dari berbagai analisa setelah pandemi COVID-19 ini, banyak tatanan kehidupan yang berubah total. Ya. Kita nggak bisa berpikir bahwa semua akan baik-baik saja, semua akan kembali normal seperti dulu kala, sehingga kita nggak bisa mengantisipasi perubahan ini. Nah, ini kesalahan yang dilakukan kalau kita belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan besar di dunia, yang selama ini merasa bahwa apa yang mereka lakukan udah benar, buktinya mereka bisa sampai sebesar itu, kemudian mereka lengah bahwa pasar bergerak terus, nilai-nilai bergerak, teknologi juga berkembang pesat, sehingga mereka yang tetap mengandalkan sumber daya alam misalnya, itu sekarang kita udah nggak tahu kemana itu perusahaannya. Kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan yang menguasai ya, ekonomi dunia ini adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi digital. Jadi, kalau kita lihat Facebook, Amazon, Alibaba, dan lain-lain. Nah, itu akan terjadi menurut saya dari analisa, bukan analisa saya ya, saya hanya mengumpulkan, namanya juga jurnalis, jadi comot kiri, comot kanan. Nah, jangan ada yang bilang, Andino ya lu diem, nggak usah banyak bicara. Usaha, nggak punya usaha aja mau ngajarin kita, bukan. Saya hanya mengumpulkan data, saya mau nyajikan aja, karena pekerjaan saya memang pengepul data aja atau pengepul informasi. Nah, saya melihat banyak juga teman-teman UMKM yang berharap, tapi tidak melakukan antisipasi, hanya berharap bahwa situasi akan kembali normal. Nah, ini hati-hati karena akan mengecewakan kita dan mungkin perubahan ini akan menggilas kita. Jadi tetap harus mengantisipasi ya bahwa ini akan terjadi perubahan perilaku konsumen yang luar biasa.
kebutuhan-kebutuhan produk yang mungkin berbeda dari apa yang sedang kita produksi atau kita sedang buat, sehingga memang kita harus lakukan reorientasi pada target, ya, pada perencanaan bisnis kita, melihat peluang-peluang baru seperti tadi Pak Ronald dan Pak Aditya sampaikan. Kita harus melihat bahwa situasi baru ini menciptakan opportunity yang baru, dan kita harus melihat, kita nggak bisa lihat ke belakang lagi. Karena kita udah nyaman di zona kita kemarin, kita udah melewati jembatan perubahan, dan kita berharap satu waktu kita akan kembali melalui jembatan itu berada di posisi yang lama. Lupakan itu. Jadi memang jembatannya harus dibakar gitu, dengan harus berani menghadapi perubahan itu. Karena perubahan itu satu keniscayaan. Ada nggak ada pandemi COVID, perubahan itu akan terjadi. Nah, tinggal seberapa siap kita mengantisipasi perubahan dan menjadi bagian dari perubahan itu dengan melihat opportunity baru akibat perubahan tersebut. Iya, iya. Dan tapi ke depan yakin ya, Bang Andi akan kita jadi lebih baik. Nggak hanya Bang Andinya, tapi bahwa kita kan masalahnya sangat besar ini masalahnya. Yakin nggak kita bisa lewatin jembatan ini dengan lancar gitu? Kalau saya lihat nih ya, usaha-usaha di Indonesia, terutama UMKM, lepas dari kali ini menghadapi hantaman yang paling keras dan paling dulu ya jatuh, karena selama ini kalau ada krisis-krisis karena krisisnya ekonomi dan itu mengenai sektor perbankan, kemudian perusahaan-perusahaan ekspor impor dan lain-lain. Tapi kali ini kan sesuatu yang tidak pernah kita duga akan terjadi, yaitu apa? Satu situasi kondisi yang mengancam atau mempengaruhi kesehatan yang berdampak pada ekonomi. Jadi semua negara ini kelagapan karena ini sesuatu yang belum pernah mereka prediksi akan terjadi. Nah, tapi kan situasinya sekarang kita udah mulai belajar nih dari negara-negara yang bisa bangkit atau negara-negara yang memang masih terpuruk sampai hari ini. Nah, kalau kita melihat sejarah perjalanan bangsa kita dan kemudian ketangguhan para pengusaha kita, saya kok optimistis. Apalagi kalau di penutup satu seminar, Sri Mulyani bilang, APBN sebagai backbone sebenarnya nggak bisa bertahan dengan segala macam relokasi APBN, ya subsidi, bahkan kemarin pajak aja disubsidi sampai 123 triliun, ya, ditambahkan 60 terakhir kemudian. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti itu, kita nggak akan optimistis. Kita akan melihat udah hancur ini negara ini. APBN sebagai backbone ini udah nggak akan mampu lagi menopang ya semua beban yang seketika terjadi baik di dunia kesehatan maupun di dunia usaha. Tetapi saya orang yang optimistis karena menurut Sri Mulyani dan saya setuju, kenapa kita optimistis bakal mampu melalui masa-masa sulit ini? Karena kita punya social capital yang kuat sekali, semangat untuk berbagi, semangat untuk bergotong royong. Itu terlihat nyata di saat-saat seperti ini. Nah, itu adalah modal dan kekuatan kita. Saya di Benih Baik, kalau boleh jujur, itu bukan tujuan utama saya untuk charity tadi. Kami berhasil menggalang sampai saat ini untuk program-program penggalangan dana COVID, ya, baik untuk kesehatan maupun untuk sembako, ekonomi, itu sudah sampai 33 miliar hanya dalam waktu 2 bulan. Keren. Itu pertama menunjukkan bahwa masyarakat kita pada dasarnya mudah, generous, dermawan. Dan kita memang adalah negara yang paling dermawan di dunia, ya, menurut Charity AIDS Foundation di Inggris, ya. Nah, kemudian yang membuat saya juga optimistis tadi, karena misalnya benihbaik.com, saya sudah berpikir, dan ini sebentar lagi akan jalan karena program ini sebenarnya sudah saya rencanakan sebelum COVID, yaitu bagaimana kita menggalang dana ya melalui platform crowdfunding ini, tapi tujuannya adalah mencari modal bagi UKM yang sebenarnya selama ini tidak punya akses pendanaan melalui sistem perbankan, maupun takut kalau fintech ini kan banyak yang bodong, kemudian akibatnya dia banyak utang di pinjaman-pinjaman online misalnya. Nah, saya ingin seperti Kickstarter misalnya, ada orang yang punya produk, anak muda terutama yang punya produk, kemudian produknya ditawarkan. Kalau ada pembeli 100 orang, dia udah bisa memulai memproduksi produk rancangannya. Atau sebaliknya, kita mengkurasi, menginkubasi, nah tadi ini Pak Aditya senang sekali saya dengarnya, ada perusahaan inkubator.
Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang sebenarnya kalau kita inkubasi sedikit, kita poles-poles, kita bikin perencanaan keuangannya baik, kemudian kualitas produknya, marketingnya, packagingnya, brandingnya, setelah bagus, investor banyak sekali yang berminat untuk invest ke dalam UMKM yang seperti itu. Nah, saya berharap satu hari peran itu bisa saya mainkan di benihbaik.com. Tapi memang karena izinnya menurut Pak Wimbo, ini belum ada fintech yang tujuannya sosial itu belum ada. Jadi Pak Andi, OJK akan masukkan ini sebagai fintech normal aja ya. Jadi kita akan urus sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Jadi izin charity di Kementerian Sosial, izin untuk equity-nya, yaitu mencari kapital, mencari modal, bahkan mungkin pinjam-meminjam, siapa yang mau invest silakan. Siapa yang mau minjemin duit kepada UMKM yang punya potensi yang sudah dikurasi, silakan. Nah, ini memang belum jalan karena izinnya belum dapat dari OJK. Gitu. Udah, keren. ngomong ngawur ini ngomongannya. Ya, nanti kapan-kapan panjang lagi karena tadi ngomong Mensos, saya beberapa hari yang lalu ketemu Mensos Pak Ari, kita lagi diskusi soal social enterprise. Nah, itu pasti nyambungnya sama ini nanti social entrepreneur ini nyambungnya sama benih.com akan banyak banget. Tapi tadi ada kata kunci yang Bang Andi sampaikan bahwa kita ini orang-orang Indonesia ini mau berbuat sesuatu dan ada semangat gotong royongnya, dan ini membuat kita bisa melewati jembatan ini ya kan gitu kan ke depan. Tapi paling enggak ini nih, saya udah bisa memberi contoh cuplikan bahwa kalau kapan-kapan ada episode ganti host, saya bisa jadi salah satu calonnya juga. Ini kok gak enak ujungnya ya. Nyesel aku masuk di acara ini kalau begini. Terima kasih banyak Bang Andi ya. Sukses selalu benih.com ya. Terima kasih. Kehormatan. Ya. Saya boleh ikut terus ya? Iya, terima kasih. Ya, oke, sangat bagus. Terima kasih. Aku sekarang minta dulu sedikit ke Pak Adi tadi. Bolak-balik Pak Adi, Bang Andi tadi nyebut soal apa yang disampaikan oleh Pak Aditya tadi, bahwa ternyata memang zaman sekarang ini ekosistem ini jadi makin penting ini. Pak Adit, boleh ini, mudah-mudahan masih ada di line. Ya. Gimana ini? Apakah mungkin respon balik deh dari apa yang disampaikan Bang Adi yang luar biasa tadi, memberi kita confidence lewatin jembatan ini. Ya, makasih Bang Andi Noya. Saya kira Bang Andi banyak mendrive saya dan mementori saya waktu saya belajar sama beliau waktu kemarin sama-sama ke Portugal. Nah. Itu tiap makan malam Bang Andi banyak storytelling, dan saya rasakan benar juga bahwa ekosistem di Indonesia itu penting. Contoh ya, sadarkah kita ya punya produk-produk lokal yang sangat membumi. Dari dulu kita tahu bahwa produk itu disuka dan tetap dari dulu itu aja, dan setiap kota ada. Sama di Semarang ada bandeng Juwana, sama katakanlah ya, boleh nyebut produk nggak ini? Lalu kita ke Kudus, ada jenang Kudus. Nah ini kalau mereka dikumpulkan dalam ekosistem ekonomi besar, dan Apindo mau mengelit ini, dan para pemula mau dengerin success story yang 100 tahun, 50 tahun, 70 tahun, itu adalah storytelling. Ingat baik-baik, hari ini case study nggak penting. Hari ini Indonesia butuh storytelling. Butuh Pak Ronald Wala cerita tentang storytelling-nya. Anak-anak muda sekarang ini dapat insight satu mata kuliah dia keluar, DO itu nggak apa-apa dia. Karena dia punya platform. Dia itu bukan orang yang cukup konsisten sama kita dari pagi sampai sore. Dia nggak punya jiwa seperti itu, instan jiwanya. Tapi lebih gercep, lebih idealis, dan lebih persisten. Nah, inilah yang saya rasakan. Jadi ekosistem adalah salah satu solusi untuk menjawab inkubator-inkubator itu saling terkait, dan nanti ada pertemuan sama inkubator Small Medium Enterprise Summit sama gitu. Nah, di mana didatangkan di Istora Senayan, seluruh Senayan itu semuanya tumpuk di situ. Nanti para investor dikumpulkan. Para investor kumpulkan, kalau bisnisnya bagus bisa join, digedein. Saya kemarin dulu tertarik ya, waktu zaman-zaman dulu kan ada sop ayam Pak Min gitu ya. Itu kan waktu saya dari Solo ke Jogja mesti lihat Pak Min, ya gitu aja warungnya ya di Klaten ya. Tapi setelah digarap, diolah, sekarang ratusan dia punya.
Nah, Lalu itu ada investornya, Pak? Kenapa? Itu pakai investor atau dia kembangin sendiri? Nah, itu pasti ada mitranya. Apakah lewat koperasi, BPR, atau apa. Mitra Ventura kan banyak, Pak. Iya, iya. Tapi tadi yang disampaikan Bang Andi tadi, ini juga ini terobosan baru bahwa selama ini kan kita mengenal investasi lebih banyak ke startup gitu kan, ya kan. Tapi kalau investasi ke UKM tadi yang disebut Bang Andi ini, kalau itu bisa kita realkan, buatin platform yang baik, wah luar biasa itu karena banyak sekali sebenarnya. Pak Andito, apalagi Bang Andi yang menginisiasi ini. Beliau saya suka, benih.com ini cukup menarik bagi saya bahwa Bang Andi itu sosok yang tulus saya pikir. Saya diskusi sama beliau cukup panjang waktu di Portugal itu, saya rasain ini ide yang cemerlang, tapi jangan salah, Indonesia itu butuh ekosistem akhirnya. Butuh tempat, kalau orang Jawa bilang gerumungan. Tempat ngumpul-ngumpul gitu. Untuk ngumpul-ngumpul, sharing, kayak dulu ada kelompok capir gitu loh Pak. Saling nemawasi, dengerin kanan, dengerin kiri, dan ketika jalanin ada yang ngingetin, tapi ngingetinnya nabok, tapi karena teman sendiri nggak sakit hati. Sekarang nggak punya teman, jalan sendiri, ketika masuk ke lubang dibiarin karena bukan ekosistemnya gitu. Nah ini saya rasa itu Pak Handito. Iya. Oke, terima kasih Pak Adit. Saya ke Pak Ronald sekarang. Tadi Pak Ronald disebut juga tadi itu oleh Bang Andi maupun oleh Pak Adit barusan tentang apa yang harusnya kita lakukan. Apalagi tadi ada peranan Apindo juga sangat besar nih sebagai salah satu unsur ekosistem nasional di pengembangan, apalagi di bidang UKM. Apindo ini kan kita kenal isinya adalah aktivis pengusaha besar-besar ada di sana, jadi yang besar ada di situ, tetapi juga kemudian punya perhatian ini, Pak Ronald memimpin bidang yang UKM, IKM yang ngomong yang kecil-kecil. Ini kan sudah built-in ada di sana, sekaligus diintegrate aja. Gimana nih Pak Ronald kita bisa menggerakkan ekosistem yang sudah terjalin ini di Apindo ini, supaya yang besar makin besar, yang kecil bisa lebih cepat besar, dan bisa terkomunikasi dengan baik. Silakan Pak Ronald. Ya, terima kasih. Ya, ini salam ke Pak Andi, Pak Andi Noya. Ini salah satu beberapa, nggak banyak channel Indonesia, di Indonesia yang saya suka melihat. Berarti waktu lihat Kick Andy beberapa tahun lalu langsung, wah ini mulia banget, tulus banget kayak Pak Adi tadi bilang gitu ya. Oke, ini jangan lupa kalau nanti nonton Kick Andy lagi, ingat ini brandnya ada sama Daniel. Ya. Surya ini yang bantu. Kebetulan teman sekolah saya juga pernah dapat Kick Andy of the Year 2018 atau 19 ya. Pak Eka Yulianto dari Batu. Pasti masih ingat Pak Adi. Iya. Jadi ekosistem, ya emang ekosistem ini sebetulnya nanti bisnis model yang in the future Pak ya, ke depannya. Jadi seperti Amazon, seperti Apple, seperti Gojek, Tokopedia, Blibli, semua mereka pada membangun sebuah ekosistem. Jadi artinya karena hidup semakin semakin depth dan breadth ya. Jadi maksudnya semakin dalam dan semakin lebar dengan bantuan IT. Jadi ambisi kita atau vision kita itu bisa semakin digambarkan. Kalau dulu kan silo kecil-kecil ya. Nah sekarang ini lebih bisa dengan teknologi digambarkan as a whole, kebutuhan manusia itu seperti apa. Makanya saya interested banget. Saya juga bantu-bantu di grupnya Pak Andi Noya di Top Career ya. Kenapa? Karena disitulah pembangunan manusia bisa terjadi dengan berkesinambungan. Jadi khusus di Indonesia atau di mana aja, kita sebagai pengusaha harus selalu belajar. Dan yang selalu belajar dan selalu didampingin gitu ya. Kalau kita bisa belajar sendiri oke, tapi kita juga perlu orang lain untuk didampingi. Jadi pendampingan yang berkelanjutan. Nah itu adalah misi dan visi dari Apindo UKM. Oleh karena itu ekosistem yang kita adakan sementara juga dari pendampingan manusianya, dari pendampingan finansialnya, dari pendampingan bisnisnya, off-taker-nya, dan juga jangan lupa quick win-nya, yaitu award. Jadi pemerintah punya banyak award sebetulnya. Salah satu saya lihat yang paling bagus yaitu dari Devnaker sebetulnya, para makarya, Sidakarya. Tapi sayangnya ini sudah dari tahun 94
gaungnya kurang gitu. Banyak yang masih belum tahu. Padahal ini diberikan oleh Presiden RI loh, itu RI 1, RI 2 loh gitu. Nah, ini adalah ekosistem yang kami garap sama-sama. Dan tadi juga menyambung mengenai Pak Andi Noy tadi bilang, oke, selain ide juga perlu eksekusi, yaitu saya setuju sekali, karena zaman sekarang, karena kita gampang menggambarkan, jadi ide itu kita rajin-rajinnya atau berfantasi ria, berdreaming ria, mau ngapain, membantu seperti apa, asal mulia pasti diberikan oleh Tuhan. Saya juga pernah ingat lihat viralnya Pak Andi di waktu sharing di sebuah gereja tahun Desember 2018 kalau nggak salah. Asal kita berusaha keras dan kita minta ke Tuhan, pasti diberi. Itu terbukti dan itu juga terjadi di saya juga gitu, Pak. Salah satu usaha yang saya pernah lakukan juga, saya ini pernah nggak detail tapi mau launching sebuah brand, tapi ada kendala kanan kiri. Saya tunggu 15 tahun, Pak. Dengan segala 15 tahun, dengan segala up and down-nya, dengan segala mental dan tangisan dan ketawanya, 15 saya tunggu dan akhirnya dan juga tercapai juga, dan nggak tahu somehow saya pikir ya sebetulnya 97%, 98% apa yang saya doakan, saya mintakan juga dikasih gitu loh. Tapi ingat, harus berusaha. Bukan hanya ingin menerima gitu ya. Nah, sama aja di Indonesia sekarang kembali saya lihat kalau kita sekarang waktunya refleksi mau bisnis apa, pemerintah juga gitu loh. Nah, ini apa yang pemerintah sekarang waktunya juga untuk melihat banyak stimulus yang mau dilakukan kemarin, tapi terkendala karena pemetaan lagi dari masing-masing stimulus, BLT lah, dari PKH lah dan lain-lain. Ya, jadi itu kan sangat berkendala. Jadi meyakinkan pemerintah bahwa yang selama ini mengkeluarkan industri 4.0, tapi government 4.0-nya juga harus ada gitu ya. Harus memberikan contoh gitu ya, supaya bisa memonitor dan celebrate quick win gitu, Pak. Satu, government 4.0, dua, bisa lebih memperhatikan rakyat secara kemanusiaan, bukan hanya regulasi aja karena kita semua sengsara. Terus juga bisa memprioritaskan budget gitu juga, mana yang penting gitu ya. Mungkin salah satunya pindah ibu kota bisa disisihkan dahulu, kita lebih fokus ke yang kebutuhan lebih urgent. Saya sangat senang sekali dengar tadi social fintech, karena kita sekarang sudah mengarah ke social enterprise. Kayaknya ini spektakuler ini Pak Andi mengenai social fintech, dan ini sesuai dengan tipe bisnis di kemudian hari yang soon akan datang, yang lebih sustainable, SDG, Sustainable Development Goal, yaitu 3P. Bisnis tidak hanya dengan profit aja, tapi profit, people, dan juga ekosistemnya gitu. 3 itu. Itu pasti bisa sustain. Nah, itu perlu waktu, up and down-nya nanti kita belajar sama-sama gitu. Terima kasih, Pak. Pak Ronald, jadi memang seringkali maju ke depan ini selain punya rencana, kemauan dan real berbuat ke depannya ini penting gitu ya. Ya meskipun seringkali memang semuanya ada yang ngatur gitu, ada Tuhan yang mengatur, tapi memang kita perlu punya komitmen untuk maju ke depan. Oke, saya ingin sekarang undang beberapa teman yang ada di dalam room. Saya lihat ada Pak Adi ya. Saya persilakan Pak Adi. Nanti habis itu yang berikutnya ada siapa lagi? Ya, Pak Adi sekarang. Yang ini nanti yang mau bicara bisa raise hand. Sekarang sudah ada yang mau masuk Pak Adi ya. Jadi yang berikutnya boleh raise hand atau kirim chat juga boleh gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Pak Adi. Pak Adi belum ada. Oh, tadi sudah ini enggak ada. Ya baik tadi kalau tadi sambil menunggu yang mau raise hand atau barangkali ada mau sharing sesuatu. Memang kalau kita perhatikan ya apa yang disampaikan tadi, baik di awal ada Mas Bayu dari Top Karir, kemudian ada Pak Aditya tadi dari BPJS Ketenagakerjaan yang memang punya pengalaman lama di swasta di Astra Group.
kemudian juga Pak Ronald Wala yang selama ini memang kegigihannya untuk dorong-dorong UKM dan membuat supaya ekosistem yang menghubungkan antara UKM dengan pengusaha besar di teman-teman Apindo ini bisa jalan. Dan tadi dikasih gong tadi oleh Bang Andino ya, ini memang semuanya membutuhkan kebersamaan ya. Ada kata kunci itu, ekosistem itu gotong royong, kebersamaan, kepedulian kita bersama-sama ini menjadi penting. Apalagi kalau kita bicara bridge-nya ini sekarang lagi boleh dikatakan lagi terbakar nih, lagi ya masalah pandemi ini kan membuat ya hampir semua bisnis saya rasa terdampak ini ya. Ya ada sebagian yang memang hidupnya dari pandemi itu ya enggak gitu ya. Tapi yang lain dan bisnis normal yang lain pada umumnya terdampak. Nah, ini membuat kita memang harus lihat ke depan dan ini membutuhkan kebersamaan, kegotong royongan seluruh ya unsur kalau di bisnis seluruh ekosistem bisnis yang secara nasional ada. Termasuk saya rasa memang peranan pemerintah ini saya rasa memang kalau dilihat dari laporan terakhir yang dikeluarkan oleh OECD beberapa hari ini, malah Indonesia ini sudah diprediksi akan mengalami kontraksi perekonomiannya, sehingga GDP kita tahun 2020 ini diduga, kita juga nggak mau sebenarnya, diduga akan mengalami pengecilan gitu. Jadi biasanya bertumbuh positif, sekarang negatif pertumbuhannya. Nah, ini kan menandakan bahwa bisnis secara keseluruhan lagi turun. Omset penjualan kan GDP kan penjumlahan dari seluruh transaksi dunia usaha gitu ya yang ada di satu negara. Nah, ini kalau ini diperkirakan turun, maka kita bisa melihat wah dibandingkan dengan tahun lalu nanti tahun ini akan lebih kecil. Ini kalau kita menengok-nengok terus ke belakang, tahun lalu kok gede sekarang kecil, nanti malah berantem sendiri. Kita sudah lupakan yang masa lalu, mungkin masa lalunya enak, masa lalunya gampang. Sekarang kita harus sudah mulai melihat ke depan, emang kenyataannya udah seperti itu kan gitu. Bahkan kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Andinoya tadi, ya kalaupun sekarang ini kita ini melihat ini ada kesalahan pun ya nggak apa-apa, maju ke depan gitu ya. Nah ini tapi tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Bang Andi tadi ketika Presiden Jokowi merasa galau dengan marketplace e-commerce gitu ya. Saya rasa saya bisa menangkap kegalauan itu dari dua sisi. Yang pertama adalah bisa jadi memang startup yang ada di Indonesia ini terlalu banyak yang kepengen masuk di dunia startup digital teknologi ini. Padahal kan nggak semuanya perlu dibawa ke sana kan gitu. Kalau semuanya berbondong-bondong marketplace e-commerce, nah terus siapa yang produksi, barangnya siapa yang dijual kan gitu. Nah, nanti akhirnya dijual barang impor. Jadi ya nggak bisa disalahkan kalau banyak barang impor karena kesiapannya belum kan gitu. Nah, tapi tadi Bang Andinoya mengatakan, wah ini saya ini punya perhatian kepada UKM ini khususnya yang ultra mikro dan mikro, ya tentu saja sebenarnya perusahaan Indonesia lah pada umumnya, agar mereka bisa menghasilkan produk yang bagus kan gitu. Nah produk yang bagus ini kan sekaligus juga bisa mengisi marketplace lokal yang ada. Nah membuat produk yang bagus ini jadi bagus gitu supaya bisa melewati jembatan nyebrang menjadi lebih besar dan akhirnya jadi gede gitu kan, naik jembatan juga supaya jembatan naik ke level yang lebih tinggi. Ini kan membutuhkan kualitas barang yang bagus. Branding tadi menjadi penting memang ya. Saya rasa memang kemasan tidak hanya sekedar kemasan ya. Tadi ini ambil contoh tadi coklat yang dikasih ke Bang Andi tadi ini, wah ini anak-anak muda yang ngedesain kan gitu. Ini tidak hanya bagus barangnya gitu, tapi juga brandnya juga bagus gitu. Mereknya ditata dengan bagus, kemasannya bagus, tapi kemudian juga harus dipromosikan juga dengan bagus. Dipromosikan zaman sekarang bisa jadi menggunakan sosial media yang sudah banyak ada dimanfaatkan sana sini, pakai IG, pakai YouTube, pakai ya WA saja sudah sekarang menjadi alat promosi yang baik. Jadi ini kita perlu optimalkan, tentu saja nanti kita pada saatnya bisa memanfaatkan juga media-media komunikasi yang besar, di TV, di koran, di majalah, ya semuanya kan masih ada sampai sekarang ya. Jadi ini yang saya rasa perlu kita lakukan supaya nanti
perekonomian kita bisa lebih bagus. E-commerce bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, tetapi produk-produknya ini harus juga dibuat lebih bagus sehingga akhirnya secara bersama-sama nasional kita juga bisa melewati masalah ini jembatannya. Ya. Baik, sekarang sudah mau masuk ada Pak Dodo dari mana? Silakan diundang Pak Dodo bisa masuk, bisa silakan entah bertanya atau menyampaikan sesuatu silakan ya. Namanya juga Ini salah satu leader BPJS nih Pak, di Jawa Timur Pak. Ah, silakan Pak, monggo Ya, Pak. terima kasih Pak Andityo. Boleh saya share screen? Ya, boleh. Boleh silakan Pak. Cuman satu foto. Iya, silakan. Saya masih belum bisa share screen ini. Belum bisa ya, sebentar ya. Nanti operatornya akan bantu Bapak untuk share screen-nya. Oke, silakan Pak. Boleh cerita dulu, ada yang bisa sampaikan. Jadi, terima kasih Pak Adit. Terima kasih atas undangan nih. Tadi saya dapat info pertama kali dari Pak Adit. Jadi Ya, terima kasih, saya Dodo Suharto Pak, Bapak Ibu sekalian, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur. Oke. Ya. Jadi saya memiliki UKM binaan ya. UKM binaan ini memperkerjakan tunagrahita, tunarungu dan tunawicara di Kabupaten Blitar. Mereka mengeluh kepada saya bahwa selama pandemi COVID ini tidak ada produksi sama sekali, tidak ada order sama sekali. Sama sekali malah ini. Sama sekali. Jadi kemarin saya sempat saya kemarin dinas ke beberapa kabupaten, saya menggunakan batik yang mereka produksi. Ini batik ciprat namanya Pak, diciprat-cipratkan. Jadi ada warna hijau, ada warna ungu, warna kuning. Ini warna corporate culture kita yang kita order ke mereka. Ini saya share di Instagram saya. Dan alhamdulillah ini dapat tanggapan yang sangat baik dari OJK Kantor Wilayah Jawa Timur, OJK Jawa Timur. Dan sekarang batik ciprat ini akan dipergunakan sebagai seragam. Ini seragam Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Jawa Timur. Jadi jadi bantuan sedikit saya ini alhamdulillah bisa membantu saudara-saudara kita yang tunagrahita, tunarungu dan tunawicara di Kabupaten Blitar, karena mereka itu tidak mau disumbang Pak. Mereka maunya mandiri. Bahkan mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga dari penghasilan mereka sendiri. Mereka nggak mau kita sumbang. Jadi mereka minta diperlakukan sebagai manusia normal biasa. Jadi ini bantuan sedikit kami. Alhamdulillah sudah ada order baru yang masuk dengan sumbangan sedikit kami. Itu aja sharing dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Dodo. Nanti dikomentari. Saya sekarang undang satu lagi, ada masuk lagi dari Pak Robert Nayawan. Nanti Pak Dodo tadi memberi ini ya, inspirasi memang UKM ini, apalagi yang basisnya sifatnya juga ikut melayani, ada tunagrahita, tunarungu dan sebagainya tadi ini memang membuat kita juga punya kepedulian plus gitu ya, karena tidak hanya membeli produknya bagus, tapi juga sekaligus memberi confidence bersama-sama buat saudara-saudara kita yang punya kekurangan yang bisa ditutupi dengan berbagai hal gitu. Oke, saya rasa ini sesuatu yang bagus. Sekarang saya undang dulu masuk Pak Robert Nayawan. Ya, silakan Pak Robert bisa masuk. Apakah sudah sudah di unmute? Monggo silakan Pak Robert. Tapi ngomong-ngomong tadi itu Pak Dodo tadi, Blitar ini memang ini nih, ya saya rasa memang apalagi. Ya, halo. Oke, Pak Robert, silakan Pak Robert. Ya, terima kasih sudah diundang dan diberikan kesempatan untuk berbicara. Iya Pak, silakan Pak. Saya sangat berterima kasih kepada senior
senior kami di Perindo. Saya juga di Manado, khususnya ya biasa, karyawan biasa yang kebetulan juga dipercayakan untuk bantu-bantu di Perindo. Ya, di Aprindo Sulawesi Utara ya Pak ya? Ya, siap pimpinan. Iya Pak. Ya tentu, mohon maaf saya nggak tampilkan video karena lagi di rumah, lagi acak-acakan ini. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini wajahnya kelihatan kok itu. Iya, tapi wajah tidak sesuai aslinya tuh. Gimana Pak Robert? Apa Ya, yang gini, tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi Noya tadi, bahwa memang kita semua perlu berbenah, perlu bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sudah tidak lagi bagus-bagusnya sekarang ini. Iya. Dan memang sebagai karyawan tentu kami punya mental karyawan yang perlu dirubah. Sudah seharusnya sekarang untuk menjadi ya entrepreneur sebagaimana yang beliau sampaikan. Saya tertarik tentang social enterprise-nya beliau. Ya, Nah, beliau bergerak ataupun mengelola ataupun memprakarsai tentang satu bagian dari komunitas social enterprise itu. Yang saya tertarik begini, kalau beliau memperhatikan banyak orang, beliau mencari sekian banyak dana dari orang lain untuk membantu orang lain. Kemudian beliau membantu banyak orang sehingga menjadi komunitas yang besar, berpenghasilan yang besar, menghidupi banyak orang juga dengan usaha UKM yang besar. Nah, pertanyaan saya, beliau makannya dari mana gitu ya? Beliau mengelolanya ini apakah karena mengelola social enterprise ini lalu modalnya modal dengkul doang dan dapatnya dengkul doang atau bagaimana? Kan beliau juga perlu makan gitu. Saya juga perlu makan. Jadi kalau saya jadi cabang beliau di Manado misalnya, lalu saya makan apa? Social enterprise loh. Apakah cuma modal sosial? Kita memberikan perusahaan ini, bukan berdirikan yayasan ini. Bagaimana gitu ya? Untuk pencerahan lebih lanjut seperti itu. Terima kasih pimpinan. Cuma itu. Ya, terima kasih Pak Robert. Jadi memang tadi bincang-bincang dengan Bang Andi, saya nggak tahu. Kalau mudah-mudahan Bang Andi nanti bisa respon ya di penutup acara ya, kalau masih ada di sini. Tapi memang social enterprise ini menjadi sesuatu yang sekarang ini tiba-tiba menjadi sesuatu yang penting gitu. Sebenarnya dari dulu juga penting ya. Saya kalau nostalgia dikit waktu ngurusin gerakan kewirausahaan nasional, kemudian kita dorong-dorong lahirnya undang-undang kewirausahaan. Salah satu yang masuk duluan malah konsep undang-undang kewirausahaan sosial kan gitu. Jadi ini cuman waktu itu saya sampaikan ini sama teman-teman, ya tapi sebelum masuk ke konsep kewirausahaan sosial kita beresin dulu yang undang-undang kewirausahaannya dulu gitu supaya tampil entrepreneur-entrepreneur baru. Nah, memang dari sisi kewirausahaan ada yang namanya kewirausahaan sosial. Nanti ujung-ujungnya membuat yang namanya social enterprise. Social entrepreneur sekarang menjadi makin penting. Tapi makannya dari mana katanya? Ini pengusahanya yang bergerak di situ nanti makannya dari mana? Oke, nanti kalau mudah-mudahan ada komentar nanti ya dari Pak Andi Noya atau dari teman-teman yang lain. Oke, saya ingin undang dulu kalau ada yang lain yang barangkali ingin berkomentar atau bertanya, boleh raise hand, boleh chatting gitu nanti. Masih ada Bang Andi. Bang Andi ini langsung dijawab aja, tanggung jawabnya sampaian ini provokasi. Ya, silakan Bang Andi. Ya, pertama mungkin klarifikasi ya. Saya bukan pengusaha atau saya bukan social entrepreneurs. Saya bukan punya social enterprise ya, Pak Robert. Jadi saya ini punya panggung. Jadi saya menyediakan panggung bagi anak-anak muda terutama karena saya ini waktu awalnya ya melihat tumbuhnya startup itu sekian berapa 5 tahun terakhir lah tumbuhnya startup di Indonesia, kemudian anak-anak muda yang bermimpi ya jadi jutawan dalam waktu yang pendek sekali, ringkas, instan. Ya, kemudian mereka punya mimpi untuk hari ini punya usaha, besok sudah jadi jutawan. Pakai t-shirt, celana jeans, sepatu kets, kemudian ke kantor naik skateboard, gitulah. Nah, kalau naik Mercy itu masih miskin lah itu. Ya, atau naik mobil mewah itu udah pasti masih miskin itu. Tapi yang kaya itu justru naik sepeda, ya, jalan kaki, naik skateboard, pokoknya gitu-gitu lah. Itu mimpi anak muda.
Adakah Iya. yang salah di situ? Saya nggak melihat ada yang salah. Ini Heeh. sesuatu yang positif ya. Anak-anak Heeh. muda tidak mencari pekerjaan, tapi mereka ingin menciptakan pekerjaan. Oh, Dan oke, bagus. itu banyak yang berhasil, tapi Hmm. memang lebih banyak lagi yang gagal. Karena Nah. mereka hanya sekedar mimpi, tidak mau melalui proses, maunya Hmm. instan, tidak Hmm. mempersiapkan. Kemudian pertanyaannya, kalau kita masuk ke dunia social enterprise, lalu kita makan apa? Nah, mungkin ada salah perspektif atau salah Hmm. persepsi tentang Hmm. apa yang dimaksud dengan social enterprise. Social enterprise itu bukan semata-mata kita bikin yayasan, kita cari uang dengan minta-minta CSR orang, kemudian kita bantu orang lain. Nah, ini justru yang sedang ditinggalkan cara-cara Hmm. kuno seperti ini. Karena ini nggak sustain. Begitu Ya. orang nggak membantu kita, mati apa yang kita Iya. kerjakan. Karena kita tergantung pada orang. Nah, Hmm. sekarang dengan social enterprise, itu saya kenalkan sejak 5 tahun yang lalu. Saya punya Hmm. program namanya Big Bang, kemudian jadi Big Circle di Metro TV, tadinya di Kompas, untuk supaya anak-anak muda terinspirasi. Jadi tujuan awal saya bukan usahanya. Usaha ini hanya kendaraannya. Hmm. Tapi tujuan saya sebenarnya adalah bagaimana agar banyak saudara-saudara kita yang bisa tertolong oleh karena kegiatan-kegiatan usaha yang namanya social enterprise tadi. Saya selama ini punya yayasan, misalnya Kick Andy Foundation maupun saya dan istri punya, kita bantu-bantu orang, fine, tapi nggak sustain. Dan orang itu bisa saja kemudian hanya menerima bantuan tanpa ada keinginan berusaha. Nah, ini biasanya jangka panjangnya nggak akan sustain, nggak akan berkelanjutan. Nah, kemudian dengan adanya startup-startup seperti ini, saya melihat di beberapa negara juga sudah mulai dikembangkan socialpreneurship ini tadi. Yaitu tadi ya, mengenai profit, nggak semata-mata profit, tapi kita perlu people juga dan planet tadi, ekosistemnya. Ya. Nah, kalau kita lihat, apa yang dilakukan anak-anak muda sekarang luar biasa. Saya sekarang punya data hampir 200 social enterprise yang menurut saya keren banget yang dijalankan oleh anak-anak. Ambil contoh nih kalau ada waktu singkat aja. Iya, Kita lihat Duanyam, misalnya Duanyam. Ini 3 anak perempuan sekolah di luar negeri, pulang kemudian mereka bertanya, apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu yang kita pelajari dari luar negeri untuk membantu saudara-saudara kita atau membantu Indonesia. Kemudian satu di antara mereka namanya Hana Keraf, dia bilang, di tempatku di Flores Timur, itu kematian ibu dan anak tinggi sekali. Bagaimana kalau kita bantu ke sana? Mereka belum punya ide. Mereka datang, mereka melihat kenyataan, tanah di sana tandus, para pemuda, suami-suami itu kerja jadi TKI atau keluar dari kota mereka atau dari desa mereka. Tapi ibu-ibunya itu bekerja menanam apa yang bisa dimakan. Jadi bukan bisa ditingkatkan untuk pendapatan, tapi hanya untuk kebutuhan makan. Akibatnya nutrisi mereka ya buruk sehingga waktu mau hamil mau melahirkan antara ibu meninggal, anak meninggal atau dua-dua meninggal. Tapi waktu mereka ke sana mereka lihat ibu-ibu waktu istirahat itu menganyam. Jadi daun lontar itu dianyam jadi tikar, jadi keranjang yang murah-murah langsung di pasar. Ini modal ini menurut mereka. Nah, mereka kemudian menghubungi teman mereka di ITB desain produk. Dengan anyaman seperti ini, produk apa yang bisa dibuat? Sekarang kalau Anda lihat, keren banget. Mulai dari tas, dompet, sendal, slippers itu ya. Nah, mereka kemudian mengorder ke ibu-ibu ini, ibu bikinin yang begini, nanti akan di finishing di Tasikmalaya atau apa, dengan desain produk yang dibuat oleh anak-anak ITB. Nah, dengan demikian, mereka punya akses untuk masuk ke hotel-hotel, karena anak-anak ini kan anak-anak pinter ya. Kemudian di terakhir, prestasi mereka yang terbesar adalah ketika Asian Games, mereka menjual sebagai official product di Asian Games, dan itu laku ribuan, dan itu mengangkat citra bangsa Indonesia. Dan akibatnya apa? Mereka bisa beli dengan harga yang lebih baik, ya. Kemudian ibu-ibu itu udah bisa beli susu, vitamin, dan lain-lain. Tingkat kematian kemudian teredusir. Nah, ini sustain. Kenapa? Karena ibu-ibu itu diberdayakan, bukan cuma dikasih uang untuk bisa beli vitamin, tapi mereka bekerja. Nah, model ini banyak sekali. Saya punya dokumentasi itu hampir 200 karena sudah 3-4 tahun lebih saya mengoleksi orang-orang. Kayak Tani Hub itu ya, kemudian Tante Sayur, Sayur Box, itu semua pernah di acara saya. Mereka kemudian diinvest ya.
diinvest oleh investor sehingga mereka dengan aplikasi-aplikasi mereka bisa berkembang begitu hebatnya. Termasuk Ruang Guru ya, termasuk udah name it yang sukses sekarang jadi unicorn itu mereka berawal dari model social enterprise tadi. Jadi yang saya maksud di sini bukan social enterprise dalam pemahaman yayasan yang mengandalkan CSR atau donasi dari orang-orang, tapi ini dia memberdayakan dirinya sendiri. Dengan demikian dia dapat income, dan dengan income itu dia bisa bayar orang-orang yang profesional untuk menjalankan bisnis sosial ini. Nah, itu yang saya maksud. Saya nggak punya, Pak Robert. Saya ini karena jurnalis, saya punya peluang untuk bikin program televisi, maka saya buat itu. Benih Baik ini adalah startup untuk tujuan sosial tadi. Jadi saya baru berkenalan juga dengan startup di usia saya yang sudah 61 tahun sekarang ini. Saya kedodoran juga ngikutin cara kerja anak-anak muda. Kalau di perusahaan konvensional, itu struktur organisasi, rekrutmen, semua prosesnya itu teratur. Di startup itu jalan dulu baru mikir bagaimana membangun struktur. Jalan dulu baru mikir bagaimana memperbaiki produk. Jadi cara kerjanya berbeda. Nah, itu yang saya maksud. Kita harus siap beradaptasi dengan situasi dan kondisi terbaru. Kita nggak bisa lawan. Teknologi misalnya atau perubahan itu nggak bisa dilawan. Kita akan digilas oleh perkembangan atau perubahan kalau kita melawan. Kita ambil contoh deh. Dulu masuknya aplikasi taksi online. Hampir seluruh negara menolak. Tapi sekarang kita lihat nggak bisa ditolak. Di Indonesia, Bluebird awalnya itu marah. Semua taksi-taksi konvensional marah dan minta pemerintah membuat regulasi yang seketat regulasi terhadap mereka. Harus punya armada 500 dulu, harus punya tempat bengkel servis, harus tempat ini, harus mengikuti KIR dan lain-lain. Kenapa mereka cuma aplikasi bisa bebas ya bertanding melawan kami? Kami ini raksasa tapi diikat tangan kiri, diikat kaki kanan kiri semua, disuruh melawan anak-anak kecil yang nggak ada risiko apa-apa, sambil ketawa-ketawa mereka bikin aplikasi dan kemudian bisa jadi kaya raya. Nah, tapi faktanya di dunia fintech, bank-bank itu mau tidak mau harus berkolaborasi. Nggak bisa dilawan. Anak-anak kecil ini pinter-pinter nggak ketulungan. Kemudian kita lihat Bluebird. Mau tidak mau, nggak bisa konflik dengan anak-anak kecil ini. Akhirnya, oke, kita sama-sama kolaborasi. Membangun ekosistem tadi dengan teknologi, dengan aplikasi. Di dunia UMKM, saya yakin hal yang sama terjadi. Kita nggak bisa melawan teknologi, kita nggak bisa melawan perubahan. Kita harus beradaptasi terhadap perubahan dan melihat peluang-peluang baru yang diakibatkan oleh perubahan itu sendiri. Panjang ya. Tapi itu tadi benar, Bang Andi. Jadi memang saya rasa teknologi nggak bisa dilawan, kita memang bisa optimalkan. Tapi kalau soal pendidikan startup umurnya nggak muda lagi, nggak apa-apa. Itu tadi saya beberapa bulan lalu ke Station F itu inkubator terbesar nomor 2 di dunia di Paris sana. Saya tanya sama direkturnya, startup di sini foundernya yang paling tua umur berapa? Oh, di atas 70. Bang Andi belum sampai 70 tahun kan? Tapi masih aman lah, nggak malu ya. Tapi tadi jawabannya tadi social entrepreneur itu boleh bisa kaya kan? Boleh kaya kan? Boleh kaya. Boleh. Ini menarik ini pertanyaan. Semua orang bilang, alah Andi Noya jangan bohong. Pasti kamu bikin Benih Baik supaya ada investasi, supaya kamu jadi kaya raya, jadi jutawan. Nah, menjawab pertanyaan ini nggak gampang. Karena faktanya untuk membuat impact sosial yang besar, maka memang benihbaik.com ini harus besar. Kalau bisa jadi unicorn, jadilah unicorn. Jadi saya tidak menafikan bahwa impact yang saya ingin jadi besar itu harus diikuti oleh kepercayaan investasi terhadap Benih Baik. Jadi kami sekarang lagi fundraising, tapi sekali lagi, ini kalau dalam perspektif saya, benihbaik.com adalah kendaraan. Saya ingin kendaraannya ini makin lama makin besar, investasi mau dari manapun saya akan terima, sehingga impact yang saya berikan atau timbulkan dari kegiatan Benih Baik ini bikin atau membuat orang banyak lebih tertolong lagi. Nah, itu kepuasan saya. Dan kalau saya meninggal,
mudah-mudahan benih baik masih jalan, tidak tergantung pada saya, karena ini sudah basisnya teknologi. Jadi udahlah, siapapun yang memimpin, sepanjang dipimpin dengan baik, itu akan jalan, dan semakin banyak orang yang terbantu. Jadi aim saya atau purpose saya dalam hidup adalah membantu saudara-saudara kita, baik secara sosial maupun tadi secara ekonomi tadi. Nah, jadi kalau social enterprise tadi saya dorong, itu karena saya ingin agar itu berdampak sosial bagi masyarakat. Jadi pemberdayaan petani, pemberdayaan ibu-ibu, pemberdayaan nelayan tadi, pemberdayaan anak-anak putus sekolah, itu tujuan dari adanya social enterprise tadi, Pak Robert. Jadi boleh kaya dong, ya. Kalau saya kaya itu bonus, tapi bukan tujuan. Oke, sip itu. Kaya bonus, tujuannya mencapai yang lebih baik ya. Ya. Terima kasih Bang Andi, terima kasih. Terima kasih. Ah, ini kalau Pak Adit sama Pak Ronald masih ada di chat, barangkali boleh memberi catatan terakhir sebelum kita tutup acara. Tapi saya terima kasih banyak nih Bang Andi sudah ternyata masih ada di room dan memberi respon yang memang sangat pas tadi sesuai dengan apa yang ditanyakan Pak Robert, bahkan menyinggung apa yang disampaikan Pak Dodo sebenarnya tadi tentang bagaimana kita juga ikut membantu masyarakat. Itu tadi kan pasti itu social enterprise yang diceritakan oleh Bang Andi Noya. Oke, terima kasih Bang Andi. Saya mau masuk sekarang Pak Adit sama Pak Ronald, barangkali masih ada di grup. Bisa jadi? Ya, Pak Ronald dulu. Ya, silakan Pak Adit, silakan Pak Adit. Ada mungkin closing. Ya, silakan mungkin ada closing statement sama sekaligus merespon yang tadi. Silakan Pak Adit. Oh, saya dulu, oke. Ya. Makasih lagi-lagi. Di sini malah terasa kita semua belajar ya. Bila semua yang kita diskusikan hari ini itu adalah bagian dari inisiatif yang masuk di dalam insight kita ya, maka jangan lupa menurut saya pola kita sekarang men-storytellingkan. Pola kita saat ini adalah menceritakan kepada di antara kita, baik yang belum terinspirasi maupun yang sudah terinspirasi dalam sebuah ekosistem, dalam sebuah komunitas. Tadi Pak Andi Noya juga telah mengawali dengan baik. Pak Dodo mengawali dengan baik. Pak Dodo dengan adanya tadi batik yang diciprat-ciprat tadi, Du Ayam di NTT, NTB juga tadi. Lalu tentu Pak Ronald tadi menceritakan juga. Storytelling itu punya kekuatan, Pak. Karena apa? Karena cara itu sudah ada di Mbah Google. Iya. Bapak mau masak telur ceplok, itu segala macam telur ceplok ada, Pak, rumusnya. Pak. Storytelling itu hanya meningkatkan sense-nya. Storytelling akan menjadikan kita itu benar yang kita lakukan. Anak-anak muda sekarang itu butuh confirm. Butuh diri confirm, butuh dipastikan, dia akan lari. Internal motivate-nya itu sangat kuat anak-anak sekarang ini. Nah, demikian pula saya lihat Indonesia adalah gudangnya usaha-usaha kecil dan kreativitas yang sangat luar biasa. Kultur, budaya, tata ekonomi, tata masyarakat, alamnya membuat itu terpadu dalam produk, dalam mungkin servis atau wisata. Ini nggak ada duanya, Pak. Di satu pulau dengan pulau yang lain sama-sama di ayam yang satu produknya beda. Nah inilah kegunaan. Saya bersyukur bisa hadir di sini mendengarkan Pak Andi Noya, bisa mendengarkan Pak Ronald dan tentu Pak Andito yang menginisiasi dan Mas Bayu tentunya top karir di sahabat muda saya. Ini semua kalau ini selalu dibuka, saya kira masyarakat UMKM atau mikro ya yang tadi diceritakan akan bersama-sama menjadi satu new proses yang baru yang disebut social investment atau dikenal social enterprise. Di mana dia ingin nyumbang dan dia ingin berkarya dan ingin berbagi. Social investment ini menjadi mainan yang sangat luar biasa apabila ditambah satu, Pak, teknologi. Ya. Jadi Techno Social Enterprise itu bagian dari legacy kampus-kampus yang terbaik. Setahu saya tempat kami belajar di IPB juga Pak Rektornya mendorong itu Techno Social Enterprise. Saya kira ini menjadi mainan kita next proses, Pak.
Saya kira itu Ya. aja. Turun. Terima kasih Pak Adit. Ya. Jadi ini nih saya mewakili CMO-nya serahin coklatnya untuk Pak Adit. Terima kasih. Ini anak muda ini masih SMA, jadi sekaligus bantuin mengoperate. Terima kasih Pak Adit. Saya minta closing statement dari Pak Ronald. Apalagi tadi di awal Mas Bayu dari Top Karir mengatakan tanggal 17 ada launching sesuatu yang yang programnya Apindo UKM IKM. Barangkali dikasih note sedikit ini Pak Ronald. Supaya kita nanti siap-siap tanggal 17 ngapain gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang mau dikerjakan di Apindo UKM IKM terkait dengan learning business anywhere? Silakan Pak Ronald. Ya, siap Pak. Ya, jadi sekarang ini kan saya percaya bahwa kedepannya ini akan semakin jadi local economy ya, karena dari pembelajaran yang berpuluh tahun terakhir, globalisasi ternyata nggak selalu baik. Nah, dengan local economy ini peluang UKM di Indonesia akan terbuka lebar untuk sukses. Nah, oleh karena itu ini waktunya kita kembali lagi untuk refleksi diri, kita mau apa. Kalau sempat mumpung lagi work from home atau pekerjaan lagi kurang sibuk, kita melihat nilai hidup kita apa, seperti yang Pak Adi tadi bilang, definisi kesuksesan kita apa, definisi kebahagiaan kita apa, untuk membuka sebuah usaha yang bisa memecahkan masalah-masalah kehidupan, masalah kehidupan manusia. Dan selama itu dilakukan dengan tekun, dengan tulus, pasti akan berhasil. Nah, jadi seirama dengan itu bahwa ya kita sadari bahwa modal kita atau yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah ya akal, budi, dan kita harus berusaha 3 itu. Nah, tanggal 17 nanti terima kasih atas bantuan Pak Adit, Pak Handito, dan mudah-mudahan Pak Inoya bisa gabung juga, dan teman-teman dari Top Karir, dari ASICS, dari UKM Indonesia bisa ikut. Kita mau mengadakan launching untuk pendampingan yang berkelanjutan, karena untuk kita menjadi manusia yang berguna itu tidak bisa hanya sekali-sekali aja ikut seminar, dan ekosistem inilah yang kita sedang bangun, dan kita akan memberikan sebuah launching tadi 17. Mudah-mudahan Pak Ketum dan Pak Menteri bisa hadir. Setelah itu kita akan memberikan pendampingan atau training yang berkelanjutan. Nah, platformnya ada, dibantu oleh Top Karir. Nanti siapa kelihatan yang ingin selalu maju akan bisa muncul dan bisa menjadi sukses dan bisa kontribusi untuk orang lain dan komunitas. Sukses UKM di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald. Ini anunya coklatnya Pak. Nanti dikirim nasinya. Ya, makasih. Baik, itu saya rasa saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti ngobrol-ngobrol santai tentang ya temanya Learn Business Anywhere gitu ya, yang di-provide oleh RB, dan tema kita hari ini Burn the Bridge. Nah, nanti di setiap Sabtu akan siang ya, bisa jam 10, bisa jam 11 atau jam 12 mulainya. Nanti ikut saja kelanjutannya. Nah, ini juga akan ini tadinya sebenarnya akan di live streaming juga tadi melalui jaringannya Top Karir, baik melalui YouTube atau sosmed yang lain. Nanti akan bisa ikut menikmati rerunnya di sana, nanti di channel-channel YouTube yang sudah ada. Nah, nanti mulai minggu depan juga bisa ikut live di jaringan sosmednya Top Karir. Saya rasa pertemuan kita hari ini mudah-mudahan memberi confident lebih besar lagi buat kita. Kita tetap confident, kita juga sudah confident, tapi kita akan lebih confident lagi tentang apa yang akan kita lakukan ke depan ya. Jangan tengok ke belakang lagi lah. Udah bakar aja jembatannya yang lama, dan kita nggak usah bernostalgia ke belakang, kita lihat ke depan. Tadi apa yang disampaikan oleh Bang Adi Noya, Pak Aditya, Pak Ronald Wala, juga Mas Bayu di awal tadi, mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita. Yuk kita maju terus ke depan, learn business anywhere, dan kita burn the bridge-nya, kita maju ke depan. Terima kasih. Sampai berjumpa buat semuanya. Terima kasih buat semua peserta. Terima kasih buat Bang Adi Noya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Ronald, Mas Bayu. Sampai jumpa
minggu depan, Sabtu depan. Terima kasih. Salam. Biar itu jangan.